Selamat malam Ibu Lisa. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya, memberi waktu untuk kabari. Pertama-tama mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu untuk pembaca. Ya, terima kasih. Saya Lisa Larasati, biasa dipanggil Lisa. Saya lahir di Denpasar, Bali, anak kelima dari 5 bersaudara. Ibu bapak sudah tidak ada, bapak kita anak-anak lengkap masih, jadi kita kumpul di Jakarta semua. Jadi Ada satu di Bali, sorry. Kakak saya paling tua di Bali. jadi semuanya masih ini ya Bu ya, semua aktif ya Bu ya. Ya, anak saya, saya anak 2, suami dari anak 2, satu sudah kerja jadi lawyer dan dari lulusan UI hukum. Yang kedua baru selesai UAN ya, sedang menunggu hasil lulus dan bisa insya Allah ingin kuliah di perguruan tinggi negeri insya Allah. Jadi sekarang anak-anak sudah besar, kemudian jadi Ibu punya waktu banyak ya untuk melakukan aktivitas di dunia usaha ya? Ya, saya kira dibandingkan dulu waktu anak-anak memang saya sekarang jadi lebih banyak waktu luang dan itu saya manfaatkan secara positif ya untuk melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Bu, kalau mungkin Ibu bisa ceritakan jenis usaha atau yang kiprah Ibu di dalam sebagai pengusaha. Ya, jadi saya sekarang berusaha di dua bidang yang berbeda. Memang satu bidang jasa yaitu bidang pelatihan. Kemudian yang kedua adalah di bidang pengembangan industri pangan sehat beras dan padi, Mbak. Jadi yang satu ini pelatihan untuk menyebarluaskan ilmu sistem kepada masyarakat, bagaimana tools dari ilmu sistem itu, pola pikirnya bisa tersebarluaskan di masyarakat kita. Memang ini belum banyak yang tahu ilmu sistem ini, dan kemudian saya di dalam grup yang namanya Center for System, itu para ahli dari berbagai multidisiplin ya, para ahli sistem di situ berkumpul, sehingga kita memang punya visi misi di mana untuk menyebarluaskan ilmu sistem pada masyarakat luas. Dan kalau yang di Indonesia sendiri aplikasinya itu belum terlalu populer ya Bu ya, padahal itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali memang, karena memang sistem ini kita harus berkoordinasi. Elemen-elemen yang terkait di dalam satu sistem, katakanlah sistem transportasi ya, contohnya sistem transportasi itu kan banyak sekali dari infrastrukturnya sendiri, ada kendaraannya, ada pengemudinya, ada polisi, ada yang dinas perhubungan, kementerian perhubungan dan sebagainya. Itu semua kan dalam suatu sistem transportasi ya, ada elemen-elemen itu. Kita menganalisanya dalam konteks bagaimana keterkaitan satu sama lain dan tidak menguraikan masalah. Itu bedanya. Selama ini kan kita selalu melihat orang menguraikan masalah baik detail gitu ya, tetapi tidak melihat ada masalah lainnya di pihak lain gitu ya. Jadi kita menyelesaikan masalah ini tetapi tidak menyelesaikan masalah yang lainnya gitu. Jadi parsial gitu ya. Sektoral parsial ya. Dari sini di ilmu sistem ini kita berpikir bagaimana mencapai goals itu secara utuh ya. Keterkaitan satu elemen dengan elemen lainnya, pengaruhnya plus dan minusnya kita lihat, tapi kita tidak menguraikan satu persatu masalah di dalam elemen tersebut Secara terpisah, tapi lebih utuh ya. lebih utuh, dilihat secara utuh bagaimana ini bisa menyelesaikan permasalahan sistem ini ya, untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Oh, jadi keterkaitan antara elemen-elemen itu yang sebenarnya untuk satu tujuan secara utuh ya, holistik gitu. Holistik, benar sekali. Dan bagaimana penyelesaian menjadi efektif. Jadi kita orientasi bukan efisien, tetap efektif. Iya. Terwujud ya, apa yang kita tujuannya itu terwujud. Ya, dan selama ini Bu, apakah yang sudah dilakukan apa saja untuk sosialisasi tentang Center for System ini? Ya, jadi yang kita sudah lakukan melakukan pelatihan workshop ya untuk para pengambil keputusan, itu banyak sekali dari pemerintah, dari BUMN kita sudah lakukan, dan alhamdulillah memang bisa diterima. Mereka juga pengambil keputusan itu ternyata juga mau belajar dan tertarik sekali,
kita berharap ini lebih tersebarluaskan ya di lembaga-lembaga publik maupun swasta, sehingga kita sama-sama mempunyai pola pikir sistem ya di setiap permasalahan apapun. Kita ada koordinasi. Kalau ada koordinasi berarti kan masalah itu selesai bukan dari sudut pandang masing-masing, akhirnya dari kepentingan goalsnya apa gitu ya, manfaatnya apa. Kalau itu manfaat untuk publik itu yang kita utamakan ya, bagaimana manfaat itu bisa terrealisasi dengan koordinasi ya kan antar elemen dan sebagainya. Ada toolsnya Mbak ini, jadi tidak hanya konsep tapi ini ada toolsnya. Ya. Jadi apa semacam metodologi gitu? Metodologi dan tapi ada aplikasi tools untuk aplikasinya. Ya. Misalnya tadi yang seperti transportasi itu seperti apa Bu? Jadi ada beberapa tools yang kita kembangkan ya Mbak ya. Di sini misalnya ada namanya ISM ya, itu interpretatif structural method gitu. Ini agak teknis ya, agak teknis. Nah, mungkin nanti kan sebagai gambaran gitu ya. Jadi apakah itu akan diperlakukan sama dalam suatu bidang yang lain, semua bidang gitu? Metodologinya bisa beda-beda. Metodologinya bisa beberapa metodologi bisa dipakai. Toolsnya bisa dipakai sesuai dengan karakteristik permasalahan itu sendiri. Jadi kita di sini mensosialisasikan pola pikirnya dulu, utamanya pola pikir ya. Kemudian kedua adalah tools-tools yang memang itu agak teknis, tetapi ternyata pengambil keputusan itu senang belajar dan itu bisa diaplikasikan, betul-betul bisa diaplikasikan. Sesuatu hal yang kualitatif bisa menjadi kuantitatifkan dan bisa menjadi ambil kesimpulan yang akhirnya kita harapkan menjadi lebih optimal. Begitu. Nah itu untuk yang pelatihan ya. Yang satu lagi adalah kita ingin membangun beras non-padi, industri pangan sehat beras non-padi. Ini belum ada di Indonesia, bahkan kita cari-cari juga informasi di dunia pun juga belum ada. Jadi beras non-padi ini adalah kita membentuk suatu beras yang dibuat dari bahan pangan lokal setempat ya. Misalnya di Maluku ada sagu, kita buat dari sagu. Di Papua ada sagu atau jagung, kita buat dari jagung gitu ya. Di Sumatera ada sorghum gitu, kita buat dari sorghum dan sebagainya. Yang jelas itu kandungannya mengandung glycemic index yang rendah sehingga lebih aman untuk penderita diabetes dan sebagainya, lebih menyehatkan dalam tubuh karena diserapnya lama oleh pencernaan kita gitu. Untuk jadi gula darah itu lama. Bagus sekali ya Bu, untuk orang diet juga bagus ya. Bagus untuk orang diet, bagus untuk orang diabetes. Bagus karena juga itu bahan pangan lokal, sumbernya lokal, jadi memanfaatkan ada di sekitar kita sendiri ya, masing-masing potensinya daerahnya masing-masing, memberdayakan juga kan lapangan pekerjaan, dengan demikian ketahanan pangan bisa terwujud. Kemudian Bu, apakah ini dasar pemikiran atau gagasan ini seperti apa Bu? Bisa terpikir gitu untuk membuat sesuatu yang beras non padi, yang artinya dari bahan baku karbohidrat yang ada di lokal ya setiap daerah. Apakah ada sesuatu yang menjadi men-trigger gitu? Ya karena memang kondisi Indonesia itu untuk beras sendiri ya, beras padi itu problem sebenarnya. Buat Indonesia problem. Kenapa? Indonesia konsumsi beras itu sangat tinggi. Sangat tinggi, double dibandingkan rata-rata di dunia. Rata-rata dunia itu 60 kg per kapita per year, tetapi kita sampai 131 sekian. Jadi kita double konsumsi, kita konsumsi tinggi sekali. Akibatnya apa? Akibatnya adalah penderita diabetes itu tinggi, nomor 2 penyebab kematian di Indonesia itu diabetes. Diabetes. Nah, ini kan masalah kesehatan akhirnya kan. Kemudian membuka sawah itu juga mahal, itu satu. Dan sekarang kenyataannya 3 tahun terakhir ini kita kehilangan sawah sampai 2 juta hektar. Jadi hal-hal seperti itu kita harus berpikir alternatif, ada diversifikasi pangan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita berpikir harusnya juga dari sumber lokal supaya sudah bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri ya. Jadi bisa terjangkau ya Bu ya, karena memang sudah dikatakan pekarangan rumah ya gitu ya. Bisa rumah sumbernya kan, terus kemudian masalah distribusi juga jadi lebih singkat ya.
harganya juga jadi terjangkau dan gizinya baik. Nah itu penting juga kan, gizi itu sendiri. Jadi masyarakat juga lebih sehat. Jadi ini menjawab Bu. Jadi kenapa konsumsi padi di Indonesia itu, beras ya katakan di Indonesia itu sangat tinggi. Karena kita sering mendengar juga Bu bahwa dari pagi orang sudah makan mie atau katakan kentang, tapi merasa aku belum makan karena belum ketemu nasi katanya gitu. Jadi barangkali di sini ya Bu, makanya konsumsi beras di Indonesia itu tinggi sekali. Betul sekali, Indonesia demikian. Nah sekarang kalau ada alternatif, orang sekarang sudah berpikir sakit itu mahal. Nah, sakit itu mahal. Orang sekarang insya Allah orang lebih cepat bisa menerima ya, karena secara rasa ini berasnya ya. Iya. Ini berasnya. Ini berasnya Ibu ya. Ya, ini terbuat dari jagung putih yang ini. Jagung putih. Ya, saya juga ada sampel lainnya yang saya tidak bawa hari ini. Itu terbuat dari sagu, campuran sagu dan sorghum gitu ya. Oh gitu. Ya. Cara memasaknya juga memang agak berbeda cara memasaknya, tetapi ini punya keunggulannya. Keunggulannya adalah dia tidak cepat basi. Satu. Karena apa, ini sebenarnya sudah 3/4 matang. Oh gitu, jadi tidak terlalu perlu butuh waktu lama untuk Sama sekali memasak. nggak butuh waktu lama, cuma 8 menit di rice Oh cooker. iya? Oh, Jadi kan hemat energi juga. iya, gitu. betul sekali itu Bu. Dan dari sisi kesehatan udah pasti ya, tadinya jadi ada hemat energinya, ada tidak perlu dicuci. Nggak perlu jadi dicuci, langsung? sudah ini udah. Karena sudah 3/4 matang gitu Iya, Ibu bilang ini ya. justru nggak boleh dicuci. Jadi kan hemat energi air ya. Air. Gitu. Oh, Banyak itu ya. keunggulan dan sehatnya itu yang penting. Sehat. Tapi nanti dimakannya juga dengan sayur, lauk, itu tidak berbeda dengan nasi sebenarnya. Tidak berbeda. Kalau menurut saya sekarang kan gini, masyarakat Indonesia sudah mulai katakanlah bisa menerima beras merah ya. Iya, iya. Jujur ini lebih secara tes lebih mendekati Beras yang beras yang ada dibandingkan pagi. beras merah gitu kan. Tapi orang Indonesia sekarang bisa menerima beras merah karena ingin sehat. Nah semoga ini juga begitu. Semoga juga begitu bahwa masyarakat Indonesia bisa menerima beras yang padi ini karena sifatnya yang lebih sehat ya untuk badan kita. Lebih sehat itu dalam pengertian kadar gulanya Ada rendah. gula, ya. Terus kemudian diserap oleh pencernaan lama sehingga kita lebih lama merasa kenyangnya. Jadi ini untuk diet bagus. Ya, jadi nanti juga tidak perlu untuk konsumsi lebih banyak gitu ya. Iya betul Karena sekali. Jadi makannya nggak usah banyak-banyak, kita udah kenyang. udah kenyang. Nah, ini kabar gembira untuk para pelaku diet ya. Ya, saya sendiri sudah konsumsi Pak. Oh iya, dan terbukti ya Ibu juga tetap langsing. Ya.